ada tambahan ya. Terus alat nebulizernya ya macam-macam. Kalau di rumah sakit lebih besar teman-teman. Jadi kalau di sini untuk nebulizer maksimalnya itu cairan NaCl-nya hanya 5 yang di sini. Kalau yang satu lagi yang punya di sama Bu Ajeng nanti, ini itu hanya 6, boleh lah keliling. Ini hanya 6, ada batasnya. Ini 5 punten, boleh. Nah, sebisanya. Kelihatan 5? Ya, maksimal 5. Jadi macam-macam alatnya. Kalau di ruang Sakura itu bude mungkin bisa sampai 10 sampai 20 cc. Gede, mantap gitu. Ya, oke. Nah, itu alatnya. Terus ada tambahan sungkup. Ya, masker. Ini maskernya. Ya, ini tuh sesuai dengan indikasi aja. Kalau anaknya mau ya silakan pakai, kalau enggak ya udah cukup gini aja. Kalau dipaksa takutnya malah anaknya takut dan segala macam. Ya, oke itu. Terus di sini juga ada obat-obatan tadi yang sudah sudah saya sebutkan tadi obat-obatannya. Terus ada NaCl. Ini obat-obatan ada ini antiseptik, stetoskop sama saturasi oksigen. Perlak. Tuh alatnya. Saturasi oksigen. Bu aja saturasi oksigen kan masih basic ya. Campus. Ya, saturasi oksigen. Dah, itu alatnya. Ya, kalau yang ini boleh dicatat. Ya, udah catat semua? Nah, setelah itu lengkap aja lah dedeknya, nggak usah dipakein baju dulu ya. Lengkap aja dedeknya bisa pakai baju. Nah, langsung kita ke persiapan alat sudah. Kita ke persiapan alatnya. Jadi sebelum ke pasien, Bu Ajeng aja ya, Bu Ajeng. Ibunya, lah, ibu. Jadi skenario-nya anak usia 1 tahun, di belakangnya 1 tahun, masih suara nafas. Kayaknya ujiannya ini lagi kasus. Anak penuh sekret. Wah, Nggak bisa tidur. kenapa ada nih? Udah itu aja. Ya, itu aja cukup. Nanti kalau ujian pakai soal begitu juga. Ujian. Pakai ujian. Saya ujian dulu. Ya, terus setelah itu baru saya sebelum kontak ke keluarganya, ke pasiennya, saya persiapan dulu. Ya, saya baca rekam medis. Ya, anak usia 1 tahun akan dilakukan nebulizer di uap karena indikasinya ada Berarti saya di sini sudah berpikir kita pakai bisolvon. Di sini yang tersedia bisolvon. Ya, oke. Berarti saya persiapan alat dulu. Ya. Berarti kita hafalin obatnya ini. Dahak bisolvon. Oke, setelah itu cuci tangan, baru saya persiapan alat. Nggak usah lah pakai handscoon. Nggak usah lah pakai handscoon ya, teman-teman. Ya, selanjutnya kita keluarkan alatnya. Ini kalau yang bentuknya kayak gini kita keluarin dulu, taruh di bak instrumen, baru kita tambahin ya maksimalnya sampai 5. Oke, sudah. Setelah itu baru kita tambah bisolvon. Bisolvon nanti akan sesuai dengan indikasi dokter. Kalau bisa bisolvon biasanya berapa tetes nih? Gitu ya. Ternyata 3 tetes, 5 tetes ya. Silakan kita tinggal tetesin aja. Ini bentuknya kayak gini, dia akan netes. Ya, oke. Ternyata 5, ya udah silakan masukin 5. Ya, pura-pura. Kalau seandainya bentuknya begini, ini biasanya langsung satu ini. Buka langsung semuanya habis. Biasanya gitu. Segitu teh berapa itu? Ini mah sedikit. 2,5 ya miligram. Ya. Ada yang 2 gitu, nggak 2 ampul gitu? 2 ampul kalau anaknya lebih gede bisa ya. Gitu. Ya. Oke, jadi nanti pasti kita akan ngikutin instruksi dokternya gitu. Seberapa beratnya, berat badan segala macam. Ya. Tuh. Oke, setelah itu sudah dimasukin baru kita ini lagi. Ya, pasang. Oke, sudah. Baru kita cek dulu alatnya, jalan nggak? Ya kan? Udah berjalan. Baru saya bawa alat-alatnya yang dibutuhkan, baru saya selamat. Ya, selamat pagi Ibu. Oke, Ibu perkenalkan terlebih dahulu, saya Ida. Ibu, saya perawat yang dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2. Ya,
ini dulu ya, apa namanya, cek dulu benar nggak pasiennya. Ibu boleh disebutkan namanya, tanggal lahirnya. Sudah ya Bu, berarti benar ya Bu dengan Dede Nyonya Ajeng. Belum dikasih nama ternyata 1 tahun Bu Ajeng ya. Sudah. Ibu gimana tadi malam Dedenya bisa tidur? Nggak bisa. Gimana Ibu? Kenapa kok nggak bisa? Ada suara ngorok. Masih ada suara ngoroknya ya. Jadi kalau misalnya tidur harus gimana Bu? Bisa terlentang atau gimana? Harus digendong. Harus digendong. Oke, karena benar ya Bu, karena kondisi dedenya masih ada suara kayak ngorok kayak gitu. Jadi hari ini saya akan melakukan uap. Tujuannya tadi Bu, yang masih banyak dahaknya tadi, yang masih kayak ngorok tadi, mudah-mudahan dengan diberikan obat biar encer, jadi lebih gampang uapnya. Ibu setuju? Oke, kalau Ibu setuju saya boleh pinjam dedenya dulu. Oke, setelah itu ya saya akan cek dulu. Ya, cek dulu. Ya, mulai dari saturasinya. Karena takutnya nanti anak, kadang ada yang anak itu menggunakan oksigen ya. Jadi kalau dia menggunakan oksigen ya kasih dulu, jangan dibuka dulu, biarkan dulu dia pakai oksigen. Ya, pakai oksigen. Setelah itu baru kita cek dulu ya suara napas tambahannya. Ya, pastikan tadi ibunya bilang ada suara ngorok gitu di seluruh lapang paru. Ternyata bener ya Bu ya, masih ada nih suara ininya, dahaknya masih ada ya Bu. Jadi kita akan segera dedeknya segera kita uap ya. Kalau untuk ininya masih bagus ya Bu, oksigennya di dalam otaknya masih bagus ya. Oke, mungkin bisa sambil Ibu gendong ya Bu, biar dedeknya lebih nyaman. Oke. Habis itu baru kita ambil perlak ya, perlaknya karena dedeknya sambil ini susah kok pakai itu, tinggal begini aja. Kalau sambil tidur gimana Emang? Setelah itu karena dedeknya juga masih 1 tahun nggak pakai masker ya, langsung. Nah, kayak gini ya Bu ya, ini obatnya. Aduh, kayaknya ini belit-belit deh. Belit. Oh, Nanti sampai habis ya Bu. gimana ditempelin? Ya. Sampai nanti kita ajarkan terus kita perhatikan ya, tolong Ibu perhatikan Atau kena muka gimana karena matanya? ya, terus nangisnya tambah sering, kami kan ada sesak itu tolong Kan supaya diberhentikan dulu tersinggir. ya, kita berhentikan Tersinggir dulu, ya. Nah, oke, anggaplah tidak ada, sudah selesai, kita matikan. Ibu uapnya kena mata nggak apa-apa? Nah, itu nggak ada, itu NaCl, nggak apa-apa. Oh, Kalau realnya juga nggak apa-apa. oh. Nggak akan jahit. Ya, setelah itu udah selesai ya Bu, boleh Ibu dilap. Enggak, kalau dicampur Banyak ya bisolpon. keluarnya. Oke. Nah, ambil lagi ya Bu ya, dedeknya ya. Sambil kita cek lagi ya, suara napasnya gimana. Tadi sebelum dan sesudah kita bandingkan. Ya. Oh, ternyata suara napasnya masih ada ya Bu, masih ada nih Bu, dikit lagi ya dahaknya. Jadi nanti pas malam sebelum tidur Dede mungkin akan diuap lagi Bu. Ibu berkenan ya Bu ya. Ya mudah-mudahan kalau sudah diuap Dede lebih enak saat tidurnya karena lebih cair ya dahaknya. Ada yang tanyakan Ibu? Tidak ada, saya rasa cukup untuk diuapnya. Kalau apa boleh lain aja. Terima kasih Ibu. Selesai. Evaluasi tadi tanda-tanda kayak suara napas tambahannya sebelum dan sesudah seperti apa, responnya, saturasi oksigennya seperti apa. Ya, nama perawat, tanda tangan. Mana iya? Stres? Bukan ini. Cepat ya.
Kalau ibu ya. Oke, selesai. Ingat ya teman-teman, nanti banyak banget di ruangan. Ya. Nanti kalau di ruangan itu lebih besar tempatnya. Kalau ini kan cuma 5, cuma 6. Ini lebih besar alatnya. Jadi ketika setelah beres juga kebanyakan cairan NaCl-nya itu kadang nggak dibuang. Gitu. Jadi udah aja, nanti ketika mau diberikan ya udah ditaruh lagi obat yang lain kan kasihan. Bagus. Jadi kalau teman-teman udah beres melakukan NaCl-nya nggak Apanya? habis, silahkan dibuang, ya dibuang terus dibersihkan, tukar NaCl yang baru yang benar-benar tidak ada campuran dengan obat-obatnya. Kalau misalnya ada obatnya kebanyakan campur-campur, ya tolong perhatikan. Oke, ada yang tanyakan? Cukup. Bisa? Gampang? Gampang.